saya Indra Lesmana dari Fakultas Biologi UGM. Fakultas Biologi pada program PUAPT, Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi, tergabung dalam Working Group Food Security. Pada level fakultas, kita setidaknya mendapatkan 25 jenis alat laboratorium yang dapat digunakan untuk mengamati dari level ekologi atau komunitas, seperti drone, sampai ke level yang paling kecil, ke level DNA. Nah, pada saat ini kita berada di fasilitas sequencing Fakultas Biologi UGM, dan di sini merupakan salah satu alat laboratorium tadi, yaitu Agilent Tab Station, yang dapat digunakan untuk sebagai alat bantu untuk kita mengetahui kualitas dari DNA, entah itu konsentrasinya, fragmen lengthnya, dan integritinya. Alat ini digunakan dalam workflow untuk melakukan analisis DNA sequencing yang dapat berguna untuk mengamati jenis-jenis organisme dari level prokariotik, bakteri, dan juga eukariotik, termasuk tanaman pangan, juga komoditas ternak. Itu juga dapat bisa kita uji menggunakan fasilitas alat ini. Harapannya alat ini dapat mendukung kemandirian riset di UGM sehingga menjadi kebanggaan dan mewujudkan kolaborasi antar unit maupun universitas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yekti Asih Purwestri dari Laboratorium Biokimia Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Kami melakukan riset di bidang pangan, salah satunya adalah pengembangan pangan fungsional terkait dengan padi berpigmen. Adanya alat GC-MS ini menjadi sarana bagi kami untuk meneliti lebih jauh mengenai kualitas dan juga kuantitas pangan, terkait juga dengan pangan fungsional, seperti misalnya kita dapat meneliti bagaimana aroma pangan, kemudian bagaimana kontaminasi yang ada di dalam produk pangan, seperti misalnya pestisida. Kita akan bisa melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan hal tersebut untuk kemudian kita akan menjaga kualitas dari produk pangan kita sehingga dapat mendukung juga ketahanan pangan di negara kita, Indonesia. Banyak sekali produk-produk pangan fungsional yang dapat dikembangkan, yang kemudian berbasis pada pangan fungsional yang ada di negara kita, karena kita juga mempunyai biodiversitas pangan yang cukup tinggi yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Sehingga dengan alat ini, dengan GC-MS, kita akan menguji untuk kualitas dan juga kuantitas pangan, terkait juga dengan beberapa senyawa yang terkandung di dalam produk pangan, terutama adalah bahan-bahan yang bersifat volatil, seperti misalnya aroma. Seperti misalnya di penelitian kami yang terkait dengan beras yang mempunyai aroma yang sangat khas, itu akan menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi kita akan bisa menggunakan alat ini untuk berbagai macam riset yang terkait juga dengan kualitas dan kuantitas pangan. Perkenalkan, saya Woro Anindito Sri Tunjung, dosen Lab Biokimia Fakultas Biologi UGM. Lab Biokimia mendapatkan hibah PUAPT UGM 2024 dari Working Group Food Security berupa Nexus GC230 untuk gas kromatografinya, tandem dengan MS GC-MS QP 2050 dengan 3 metode siring. Alat ini dapat digunakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dapat mengidentifikasi dan profiling senyawa-senyawa, terutama senyawa volatil di berbagai jenis ekstrak, dan analisis kuantitatif dapat untuk menentukan konsentrasi dengan senyawa standar tertentu. Perkenalkan, nama saya Syahida Zahra. Saya di sini sebagai teknisi untuk alat GC-MS. Alat GC-MS ini sudah digunakan untuk mahasiswa internal dan juga eksternal. Adapun sampel yang sudah dianalisis yaitu dari bahan alam seperti ekstrak daun, kemudian juga kopi, analisis untuk kopi, dan juga buah. Saya Lutfi Nur Hidayat. Saya merupakan anggota Laboratorium Struktur Perkembangan Hewan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang saat ini juga tergabung dalam grup Food Security.
Food security memerlukan penelitian yang membutuhkan pengamatan yang lebih detail terhadap suatu struktur. Nah, oleh karena itu kita menggunakan mikroskop. Pada kali ini kita ada di fasilitas Cell Observatory yang terlokasi di Laboratorium Sumber Perkembangan Hewan, Fakultas Biologi UGM. Saat ini kita ada mikroskop Olympus BX53 yang dilengkapi dengan fitur fluorescence, sehingga kita bisa menggunakan mikroskop ini baik secara bright field maupun juga pengamatan secara fluorescence. Pengamatan fluorescence sangat dibutuhkan untuk mengetahui beberapa marker molekuler yang menggunakan penanda fluorescence, dan ini merupakan penelitian-penelitian yang sifatnya advance. Tidak hanya untuk penelitian yang food security, namun juga karena ini adalah mikroskop, maka dapat digunakan pada berbagai macam bidang ataupun topik. Salah satunya ada dengan biomedis, kemudian teknik molekuler dan lain sebagainya. Tidak hanya mikroskop yang dengan kemampuan magnifikasi tinggi, namun kami juga memiliki mikroskop dengan magnifikasi rendah, dan hal ini dibutuhkan untuk pengamatan perkembangan ataupun struktur yang terkait dengan sifat morfologis. Dan hal ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana suatu makanan dapat berdampak pada suatu hewan, dan di sini kita mengamati embrio ikan secara morfologi. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana dampak suatu substansi atau suatu bahan makanan terhadap perkembangan ikan. Ini terkait dengan bagaimana penelitian dalam bidang food security. Di sini kita memiliki mikroskop Olympus versi SZX16, dan ini merupakan mikroskop stereo yang memang difungsikan untuk pengamatan sifatnya morfologis. Dengan mikroskop ini kita dapat mengamati secara morfologis ataupun aktivitas bahkan live stream embrio atau larva water di sini, bagaimana heart rate-nya, bagaimana pigmentasi dan lain sebagainya. Dan hal ini pun juga seperti pada mikroskop sebelumnya, mikroskop ini pun juga dapat digunakan pada berbagai macam topik. Nah, kedepannya diharapkan fasilitas ini dapat mensupport topik lain dan dapat mengembangkan atau meningkatkan pengamatan dan juga data yang dibutuhkan untuk penelitian yang sifatnya mikroskopis. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.